Langit senja di lereng Gunung Kencana tampak muram, seolah turut merasakan luka yang menggumpal di dada Mayang Mayura. Ia berdiri di tepi jurang, rambutnya yang panjang terurai ditiup angin. Mata indahnya sembab, menatap nanar ke kedalaman lembah, tempat ia berniat mengakhiri segalanya. Hatinya remuk. Setelah kehormatannya direnggut oleh Hoirocana, pengkhianat bertopeng kesatria, Mayang merasa dunia telah runtuh. Tak ada lagi tempat yang aman, tak ada lagi harapan. Ia merasa najis, hancur, dan tak layak hidup. Aku tak ingin hidup dalam nista, lebih baik aku lenyap di telan bumi, bisiknya lirih. Namun sebelum tubuhnya melompat, sebuah suara tegas namun lembut membelah keheningan. Berhenti, Mayang, seru seseorang. Mayang tertegun, menoleh perlahan. Di balik kabut senja, tampak sosok pria berpakaian sederhana, namun wajahnya memancarkan kewibawaan yang menenangkan. Dialah Pangeran Suryapati, pewaris padepokan Sugaluh, sekaligus pendekar bijak yang telah mengabdikan hidupnya menolong jiwa-jiwa yang terluka. Jangan kau jadikan dirimu korban dua kali, ucap Pangeran Suryapati mendekat. Kau bukan kotor, bukan lemah. Kau adalah cahaya yang sedang dirundung bayangan kelam. Tapi cahaya tetaplah cahaya. Air mata Mayang mengalir deras. Ia terduduk, tubuhnya gemetar, namun ada sesuatu dalam suara Pangeran Suryapati yang menggugah jiwanya. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak tragedi itu, harapan. Lalu, apa yang harus kulakukan? Tanyanya lirih. Suryapati menunduk, menatapnya dengan penuh belas kasih. Ikutlah bersamaku. Padepokan Sugaluh bukan hanya tempat belajar bela diri. Di sana, kau akan belajar menyembuhkan luka batinmu. Aku akan membimbingmu sendiri, bukan sebagai korban, tapi sebagai calon pendekar. Seorang wanita yang kelak mampu melindungi dirinya dan yang lain. Mayang terdiam lama. Angin berhembus pelan, mengusap pipinya seperti belayan hangat semesta. Perlahan, ia mengangguk. Aku akan mencoba. Dan saat itu pula, langkah hidup Mayang Mayura berubah. Ia meninggalkan jurang keputusasaan dan melangkah menuju padepokan Sugaluh, tempat di mana luka menjadi kekuatan, dan kehancuran dijahit kembali menjadi keberanian. Di sana, ia akan menempa dirinya bukan hanya sebagai pendekar, tapi sebagai jiwa yang bangkit dari kehancuran. Bukan lagi korban, melainkan pelindung bagi sesama. Suryapati itu seorang duda yang mempunyai satu orang anak yang sudah remaja yang bernama Mahasura. Nah, Mahasura itulah yang pernah menjadi suami dari Nila Saroya. Guru kemudian menjadi istri Pangeran Suryapati itu. Semula aku tidak mau. Aku merasa diriku sudah kotor. Sebagai gadis, aku sudah tidak suci lagi. Tapi Pangeran Suryapati tidak pernah berputus asa. Dia memberikan kekuatan batin kepadaku, supaya aku mengubur masa laluku. Mayang Mayura. Ingat, Mayang Mayura sudah mati. Sudah tidak ada lagi gadis itu di dalam dirimu. Saya akan memberi nama baru. Di bawah rintik hujan pertama musim semi, langit Sugaluh tampak bersih dan hening. Padepokan itu berdiri megah di punggung Gunung Kencana, dikelilingi kabut dan hutan pinus yang menjulang. Di pelataran utama, Pangeran Suryapati berdiri tegak di hadapan Mayang Mayura, gadis yang kini telah memulai hidup barunya. Mulai hari ini, ujar Suryapati, suaranya dalam dan hikmat, kau bukan lagi Mayang Mayura. Mayang menatapnya, bingung namun tenang. Nama itu adalah saksi masa lalu yang menyakitkan. Lanjutnya, kini, kau akan kulahirkan kembali sebagai muridku, sebagai calon pendekar, dan kelak, sebagai dewi bagi dirimu sendiri. Ia melangkah maju, menyentuhkan jari ke kening Mayang dan berucap, namamu adalah Durgandini, dewi pejuang yang bangkit dari duka dan kehancuran.
Kilatan petir menyambar jauh di langit. Angin mendesir lembut. Mayang. Kini Durgandini menggenggam dadanya. Nama itu mengalir dalam darahnya seperti kekuatan baru. Menumbuhkan semangat yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Sejak saat itu, Durgandini melatih dirinya dengan disiplin dan semangat yang tak tertandingi. Setiap pagi ia bangun lebih cepat dari murid lain. Setiap jurus yang diajarkan Pangeran Suryapati, ia ulangi ratusan kali. Keringat dan luka menjadi temannya. Namun ia tak pernah mengeluh. Di sisi lain padepokan, ada seorang pemuda berbakat bernama Mahashura. Ia lebih muda dari Durgandini dan memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Namun hatinya keras, dan ia tak pernah memedulikan siapapun. Bahkan Pangeran Suryapati sendiri. Mahashura memandang Durgandini dengan tatapan sinis. Untuk apa kau berlatih sekeras itu? Dunia tidak akan berubah hanya karena satu wanita menangis lalu mengangkat senjata. Ujarnya suatu sore. Durgandini menatapnya tajam. Namun tak menjawab. Ia tahu. Hanya waktu dan pembuktian yang bisa mengubah pandangan orang seperti Mahashura. Pangeran Suryapati memperhatikan Durgandini dari kejauhan. Dalam hatinya tumbuh rasa yang lebih dari sekadar tanggung jawab seorang guru. Ia jatuh hati pada keberanian, keteguhan, dan cahaya baru yang bersinar dari muridnya. Namun setiap kali ia mendekat, Durgandini selalu menjaga jarak. Aku tidak ingin menjadi milik siapapun. Pangeran, katanya suatu malam di tepi kolam batu. Aku masih menata diriku. Cinta bukan prioritasku. Belum. Suryapati hanya mengangguk pelan. Ia tahu. Perasaan itu harus menunggu. Atau mungkin, harus diredam selamanya. Dan Durgandini, sang wanita yang lahir dari luka, terus menempa dirinya. Dalam setiap jurus dan meditasi, ia membangun kembali kepercayaannya pada dunia. Ia belum menjadi pendekar sejati. Namun satu hal telah pasti, ia takkan pernah kembali menjadi korban. Dari balik hutan dan bayang-bayang masa lalu, legenda seorang dewi pun mulai ditulis. Namanya, Dewi Durgandini, pejuang hati yang memutus rantai luka, dan menyalakan nyala baru dalam gelap zaman. Bapa melihat kelembutan wajah biungmu ada pada Durgandini. Terus terang, Bopo ingin mengawini dia. Ya, itu masalah Bopo. Karena yang akan mengarungi bahtera hidup adalah Bopo sendiri. Saya akan bahagia kalau melihat Bopo menemukan kebahagiaan. Bagaimanapun, Bopo harus minta pendapatmu, Sura. Kamu satu-satunya putraku, pewaris padepokan ini. Aku tidak ingin anak-anakku yang mungkin akan lahir dari perut Durgandini itu menjadi seterumu karena merasa berbeda biung. Sama sekali saya tidak pernah punya pikiran seperti itu, Bopo. Saya ingin Bopo bahagia. Sudah terlalu lama Bopo kehilangan senyum dan gairah hidup. Saya melihat semenjak Nini Dewi Durgandini di sini, Bopo semakin sumringah. Bagaimanapun, kamulah pewaris padepokan Sugalo. Semua kitab dan benda pusaka harus tetap berada di sini. Siapapun tidak berhak mengambilnya, termasuk Durgandini. Saya berjanji akan selalu menjaganya, Bopo. Aku benar-benar kecewa kepada Kakang Suryapati. Ternyata dia tetap menganggapku sebagai orang lain. Dia lebih mengutamakan Mahashura.
Itu. Ya, ambil. Dan akan mewariskan semua kitab pusaka kepada putra tunggalnya itu. Itu Wirat. Tapi aku tetap dengan tekun mempelajari jurus-jurus ciptaan Kakang Suryapati. Karena yang ada dalam pikiranku saat itu hanya untuk membalas kematian kedua orang tuaku. Dasendriya adalah ilmu untuk memetik jurus lawan. Dengan mengasah ketajaman segenap indera yang ada dalam dirimu, maka mata hatimu akan mampu menembus dinding pikiran lawanmu. Dan semua ilmu dan jurus yang dia miliki akan mampu kamu serap dengan mudah. Dan langsung bisa kamu mainkan dengan sempurna. Pejamkan matamu. Tajamkan mata hatimu. Lalu rasakan gerakan-gerakan yang kulakukan. Musim kemarau membawa angin panas dan langit yang tak pernah bersahabat. Di tengah gurun batu yang sunyi, berdiri sosok wanita berpedang panjang berbalut kain hitam. Mata tajamnya membara seperti bara api yang disimpan terlalu lama. Ia adalah Asteris Dewi Durgandini Asteris, kini bukan lagi murid, tapi pendekar yang namanya mulai menggema dalam bisik-bisik orang-orang yang mengenal gelapnya dunia bayangan. Setelah bertahun-tahun berlatih di bawah asuhan Pangeran Suryapati, Durgandini telah menguasai ilmu pamungkas Asteris Racana Sukma Asteris, jurus yang menggabungkan kekuatan batin dan ilmu telekinesis mematikan. Dengan ilmu itu, ia tak hanya mampu mengendalikan senjata tanpa menyentuh, tapi juga menekan kehendak musuh hingga roboh sebelum sempat mengayun serangan. Kini, ia hanya memiliki satu tujuan, Asteris membalas dendam kepada Hoirocana Asteris dan para bajingan yang telah menghancurkan hidupnya di masa lalu. Malam itu, desa perbatasan Anggraksa menjadi ladang kematian. Durgandini memburu satu persatu kaki tangan Hoirocana. Ia menyiksa mereka, memutar balik rasa takut, dan membuat mereka mencicipi neraka sebelum napas terakhir. Darah mengalir di tanah, dan suara teriakan menjadi nyanyian yang mengiringi langkahnya. Akhirnya, ia menemukan Hoirocana Asteris, sang pelaku utama. "Kau tak berubah," ucap Hoirocana sinis saat melihat wanita itu datang, berpedang merah darah. "Karena aku tak diberi kesempatan untuk menjadi siapapun selain monster yang kau ciptakan," jawab Durgandini dingin. Tanpa belas kasihan, ia mengayunkan jurus Asteris Sengkalan Racuna Asteris, menusuk semua titik nadi musuhnya dengan ketepatan dan kecepatan tak terlihat. Hoirocana memohon ampun, namun Durgandini hanya menatap kosong, tak ada yang tersisa dalam hatinya selain bara dendam. Ia mengakhiri nyawa pria itu secara perlahan, memastikan bahwa ia merasakan seluruh penderitaan yang dulu ia alami. Namun setelah semuanya berakhir, ada kehampaan. Tapi juga ada rasa aneh yang menyelinap, Asteris candunya membunuh Asteris. Ia mulai memburu bandit, pencuri, bahkan orang-orang yang menurutnya pantas menerima kematian. Batas antara keadilan dan pembalasan menjadi kabur dalam jiwanya. Ketika kabar perbuatannya sampai ke Padepokan Sugaluh, Pangeran Suryapati pun memanggilnya. "Apa yang kau lakukan, Durgandini?" Suaranya penuh murka dan kecewa. "Kau bukan pendekar, tapi pembantai." Durgandini menatap gurunya dengan mata merah dan napas berat. "Aku hanya menghapus yang busuk dari dunia, Pangeran. Seperti yang pernah kau ajarkan padaku, lindungi yang lemah, hancurkan yang jahat. Tapi kau telah kehilangan jiwamu," balas Suryapati. "Balas dendam boleh terjadi satu kali. Tapi haus akan darah, itu bukan ajaran Padepokan Sugaluh." Sunyi menyelimuti pelataran Padepokan. Murid-murid lain menunduk, tak berani bicara. Durgandini tersenyum tipis, namun getir. "Kalau begitu, aku tidak pantas tinggal di sini lagi." Dengan langkah mantap, Durgandini melepas jubah Padepokan dan meletakkan pedang pelatihan di kaki Suryapati. "Selamat tinggal, Guru. Aku akan menemukan jalanku sendiri, di jalan darah atau cahaya, biar waktu yang menentukan."
Dan malam itu, Dewi Durgandini meninggalkan padepokan Sugalu. Tak lagi murid, tak lagi pendekar putih. Ia kini adalah roh bebas, berjalan di antara dua dunia, penegak kebenaran atau ratu kegelapan. Masa depan masih gelap, tapi bayangannya telah menggetarkan dunia. Tangan dan kaki bayi Rocana itu kubikin buntung. Aku ingin membalas lelaki biadab itu. Supaya dia tahu bahwa hidup yang tidak memiliki harapan itu benar-benar menyakitkan. Tapi ternyata dia keburu tewas karena kehabisan darah. Lalu, guru yang menggantikan Ki Bekal di desa Pucang. Setelah mengalami pertarungan pertama dan aku menang, aku menjadi ketagihan. Aku membuat geger di mana-mana. Setiap ada bajingan yang mengganggu rakyat, aku langsung datang dan melibas mereka. Ya, hitung-hitung untuk memperlancar ilmu dan jurus-jurus kanuraganku. Oh ya, apa Pangeran Suryapati mendiamkannya? Akhirnya Kakang Suryapati menegurku. Supaya aku tidak mengumbar segenap ilmu yang kumiliki. Tapi aku tetap membandel. Bahkan aku memimpikan bisa menaklukkan semua pendekar dan merajai dunia persilatan. Kenapa, Guru? Aku tidak pernah menduga Pangeran Suryapati bisa begitu marah kepadaku. Durgandini, semua yang kamu lakukan, membawa nama padepokan Sugalu, membawa namaku. Hampir semua sahabatku sekarang menjauhiku karena perbuatanmu. Semua pendekar yang saya bunuh telah melecehkan saya, meremehkan derajat saya. Dan mereka juga telah berbuat sewenang-wenang kepada orang yang lemah. Dunia persilatan memiliki aturan, Durgandini. Ada tata krama dalam menyelesaikan persoalan. Bahkan ada aturan main, kalaupun mau bertanding sampai mati. Aku tidak bisa lagi melindungimu, Durgandini. Lantas, pangeran mau menceraikan saya? Saya tidak keberatan. Kalau itu memang kemauan kamu, aku tidak bisa menolak. Sebab sebuah rumah tangga tidak mungkin bisa tegak kalau suami istri sudah tidak saling menghormati. Mungkin kita harus berpisah. Seperti kata pangeran waktu menyelamatkan saya dulu. Jodoh pun menjadi hak mutlak Dewata Agung. Ya, kita hanya pelaku. Pangeran telah memberikan kekuatan pada saya untuk menumpas kejahatan. Dan saya tak akan bisa berhenti melakukannya. Kamu sedang mengumbar nafsu membunuhmu, Durgandini. Pikiranmu kacau. Karena menyaksikan Bopo dan biungmu terbunuh dengan kejam. Sehingga kamu menganggap semua pendekar adalah musuhmu. Semua orang bersenjata ingin kamu bunuh. Maafkan saya, Pangeran. Bagaimanapun, saya sangat berterima kasih pada Pangeran. Mungkin kita harus berpisah. Tapi Pangeran tetap guru saya.
Bagi saya, pangeran tetap dewa penolong saya. Yang tak mungkin saya lupakan. Kamu mau kemana? Saya tidak tahu. Tapi saya harus pergi. Kamu boleh tinggal di sini. Sampai 1 pekan. Untuk merenung. Apakah Pangeran Suryapati masih hidup, Guru? Tidak. Pangeran Suryapati sudah meninggal dalam gua pertapaannya. Sayang. Aku belum sempat mendapatkan ilmu Dasendria Ungu. Yang merupakan puncak ilmu dari Padepokan Sugalu. Yang penting, kamu harus menyerap ilmuku. Dan balaskan kematian Biyung. Mengerti, Wirat? Ya, mengerti, Guru. Bagus. Ayo tambah lagi, ayo. Hati-hati, Kang. Langit senja berwarna tembaga saat Suliwa tiba di desa kecil di pinggir hutan Matyapura, desa tempat ia dan Galuh Parwati beristirahat sehari sebelumnya. Namun yang menyambutnya hanyalah sunyi dan angin kering yang menerbangkan dedaunan mati. Tak ada suara ayam, tak ada anak-anak larian, dan tak satu pun penduduk terlihat di jalan utama desa. Rumah-rumah tertutup rapat, sebagian seperti ditinggalkan tergesa-gesa. Suliwa berjalan perlahan, keningnya mengerut. Kemana semua orang? Ia menoleh ke belakang, menyapa rekannya. Galuh, kita harus. Namun ucapannya terhenti. Asteris Galuh Parwati tak ada. Asteris hanya sekejap ia berpaling, dan kini rekannya lenyap tanpa jejak. Tak ada suara, tak ada bayangan, seolah Galuh menguap di telan bumi. Galuh, panggil Suliwa panik, berlari ke arah rumah terakhir yang mereka singgahi. Kosong, hanya sepi dan dingin yang menjawab. Hari mulai gelap, angin membawa bisikan samar dari hutan. Suliwa bersiap menyalakan api unggun di tengah desa yang kosong, berjaga sambil berharap Galuh kembali. Namun ketika malam menebal, sesuatu muncul dari balik bayang-bayang. Wah! Suliwa terlonjak saat tubuh Tambun dan suara cempreng memecah keheningan. Bongoh! Jangan muncul seperti hantu, bentaknya, melemparkan ranting ke arah pria lugu itu. Si Bongoh tertawa pendek, namun wajahnya cepat berubah serius. Maaf, Suliwa, tapi aku beneran lihat yang aneh. Suliwa menatapnya curiga. Apa maksudmu? Aku ikuti jejak orang-orang desa, ternyata mereka semua ditangkap. Ada makhluk-makhluk gede, serem, matanya merah, tinggi badannya 2 kali lipat manusia. Mereka seperti Denawa. Suliwa menggenggam gagang kerisnya. Denawa. Di lembah ini. Bongoh mengangguk cepat. Aku ngumpet di balik batu, lihat sendiri. Mereka bawa para wanita masuk ke hutan arah barat. Termasuk Galuh Parwati mungkin. Tapi, aku nggak berani sendirian, makanya aku balik nyari kamu. Kenapa tak langsung bilang? Sergah Suliwa. Karena aku mau pastikan dulu ke tempat Asteris Kilurah Asteris. Mungkin dia tahu lebih banyak. Ayo ikut aku, Suliwa. Tanpa pikir panjang, Suliwa pun mengikuti Bongoh melewati jalan kecil menuju rumah paling besar di ujung desa. Rumah itu gelap, namun ada cahaya samar dari balik tirai. Ketika mereka tiba, Bongoh mengetuk pelan. Dari dalam terdengar suara tua dan gemetar. Siapa di luar malam begini? Bongoh dan Suliwa, Kilurah. Kami butuh penjelasan. Pintu perlahan terbuka, dan dari dalam muncullah Asteris Kilurah Sangkala Asteris,
lelaki tua dengan janggut putih dan mata yang memancarkan rasa takut mendalam. Kalau kalian benar melihat Denawa, maka kutukan lama telah kembali, ucap Ki Lurah perlahan. Para wanita desa memang mulai menghilang sejak purnama lalu. Tapi malam ini, kelihatannya mereka kembali berburu. Suliwa menatap langit malam. Angin mulai berdesir dengan bisikan yang aneh. Di kejauhan, lolongan rendah terdengar dari arah hutan. Dan perang pun mulai. Bukan hanya untuk menyelamatkan Galuh Parwati, tapi juga untuk membongkar misteri lama yang selama ini terkubur di balik tanah dan darah desa tersebut. Masukkan mereka dalam kerangkeng. Jangan-jangan Galuh diculik mereka. Galuh ikut, Tuan? Iya. Tiba-tiba dia menghilang. Waktu saya suruh tunggu di tengah desa kosong itu. Oh, itu namanya desa Gayam. Semua penduduk pada ngungsi. Setelah raksasa-raksasa itu menyerbu. Kalau Tuan ingin keterangan lebih jelas, besok kita ke rumah Ki Slimpet. Ada barangkali 40 pemuda yang jadi korban. Waktu seluruh penduduk desa memberikan perlawanan. Silakan. Tapi Kaladama atau raksasa jahat itu sungguh sangat sakti. Akhirnya kami menyerah. Siapa sebenarnya mereka, Ki? Mereka mengaku keturunan Dewata Cengkar, penghuni asli bumi Jawa, sebelum diserbu oleh pengikut Aji Saka dari seberang. Sebaiknya Kisanak tidak usah pergi. Saya harus membebaskan kakak seperguruan saya. Kemungkinan dia diculik mereka waktu kami singgah di desa Gayam. Oh, jadi kakak seperguruan Kisanak seorang gadis? Iya. Ada seorang wanita tua yang berhasil melarikan diri dari sarang mereka. Dia menceritakan bahwa mereka membutuhkan darah gadis yang cocok untuk menghidupkan kembali dewa mereka. Dewa? Iya, katanya begitu. Darah gadis itu digunakan untuk penjelmaan Sang Betara. Tapi sampai saat ini belum ada yang cocok. Kalau begitu saya pamit dulu, Ki. Terima kasih. Lebih baik Kisanak tidak usah pergi. Mereka sangat kejam dan masih seperti binatang buas. Memakan korbannya mentah-mentah. Terima kasih atas semua keterangannya, Ki. Hati-hati. Ayo, Ngok. Ayo. Sudah, Papa. Sabar. Sabar. Kami tidak punya salah apa-apa. Bahkan kami tidak pernah ada urusan dengan kalian. Barat, bangsamu punya kesalahan abadi kepada kami. Kalian telah menduduki semua tanah milik nenek moyang kami di seluruh bumi Jawa ini. Saya lahir dan dibesarkan di negeri ini. Saya asli penduduk negeri ini. Kalian yang tiba-tiba muncul dan mengacaukan negeri kami yang damai. Manusia, jangan putar balikan kenyataan.
Achisaka telah menipu junjunganku Dewata Cengkar dengan meminta tanah selebar ikat kepala. Tapi ikat kepala itu penuh dengan sihir, sehingga seluruh tanah Jawa ini tertutup oleh kain besar kakek moyang kalian. Itu tipu daya. Ya, saya pernah mendengar cerita itu. Malam itu, langit kelam tanpa bintang. Suliwa berdiri di hadapan mulut asteris Goa Purbakala asteris. Tempat yang menurut Kilurah Sangkala menjadi sarang makhluk-makhluk mengerikan. Asteris para denawa asteris. Makhluk raksasa pemangsa jiwa wanita. Dengan hanya ditemani oleh keberaniannya dan restu dari Padepokan Sugaluh, Suliwa memasuki goa dalam diam. Menembus kegelapan dan bau amis darah yang menyelimuti lorong batu yang dingin. Di dalam, jeritan dan bisikan samar terdengar bergema dari dinding-dinding goa. Suliwa mempercepat langkah. Ia melihat ruangan luas di dalam tanah, diterangi cahaya merah dari obor yang aneh. Asteris Galuh Parwati asteris dan puluhan gadis desa lainnya dirantai di tiang-tiang batu. Mereka lemah, namun masih hidup. Namun sebelum ia bisa mendekat, 3 makhluk raksasa muncul dari balik bayang. Manusia kecil, berani masuk ke sarang kami. Geram salah satu denawa. Tubuhnya besar dengan taring panjang dan kulit seperti batu membara. Suliwa mencabut kerisnya, menatap tajam. Kalian tak pantas menyentuh satu rambut pun dari mereka. Lepaskan atau aku akan buat kalian menyesal dilahirkan dari lumpur kegelapan. Tawa para denawa bergemuruh memenuhi goa. Kau sendiri akan menjadi makanan kami. Pertarungan pun tak bisa dihindari. Suliwa bergerak lincah, menebas kaki salah satu denawa, lalu melompat menghindari cakar raksasa lainnya. Ia menggunakan jurus asteris bayang setan pelindung asteris, warisan dari Padepokan Sugaluh, untuk mengelabui musuhnya dan menyerang titik lemah. Namun jumlah dan kekuatan denawa terlalu besar. Suliwa mulai terdesak. Tubuhnya penuh luka. Napasnya berat. Saat itulah, asteris angin dingin asteris berhembus dari dalam goa. Langit-langit bersinar samar dan dari cahaya itu muncul asteris ruh Pangeran Suryapati asteris. Wajahnya bersinar lembut namun tegas. Suaranya menggema dalam kepala Suliwa. Suliwa, dengarkan aku. Gunakan kerismu untuk menusuk pilar utama goa ini. Itu adalah segel leluhur yang menghubungkan dunia denawa dan dunia manusia. Saat kau menghancurkannya, kekuatan mereka akan melemah, dan jalan para dewata akan terbuka. Suliwa, meski terluka, menguatkan diri. Ia melompat menghindari cakar terakhir denawa dan menancapkan kerisnya ke asteris pilar batu tua berukir mantra kuno. Suara dentuman dahsyat menggema. Asteris pilar itu retak. Cahaya menyilaukan meledak dari dalam tanah. Denawa menjerit kesakitan. Tubuh mereka mulai menghitam dan melebur seperti lumpur busuk. Lalu, dari langit-langit goa yang terbuka oleh cahaya, turunlah sosok berselimut sinar biru keemasan. Asteris Dewata Cengkar asteris. Penjaga antara dunia manusia dan makhluk gaib. Hadir dengan tombak berhiaskan cahaya langit. Suliwa, engkau telah membuka jalur pemurnian. Asteris ucap Dewata Cengkar. Asteris, kini giliran kami menuntaskan penderitaan ini. Asteris. Dengan satu ayunan tombaknya, semua rantai yang mengikat para wanita hancur. Galuh Parwati terjatuh dalam pelukan Suliwa. Tubuhnya lemah namun masih bernapas. Para denawa terakhir menjerit dan menghilang dalam cahaya suci yang menyapu seluruh goa. Saat semuanya berakhir, Dewata Cengkar menatap Suliwa. Tugasmu telah selesai. Pendekar muda. Alam denawa telah ditutup kembali. Dan para gadis kini bebas. Tapi ingat, tak semua kegelapan lenyap selamanya. Jika mereka bangkit lagi, panggillah kami. Suliwa menunduk. Terima kasih, Dewata. Cengkar tersenyum tipis. Lalu tubuhnya memudar bersama cahaya. Kembali ke alamnya. Suasana menjadi tenang. Hanya suara napas dan tangis syukur para gadis yang tertinggal. Dan malam itu, ketika mereka keluar dari goa, matahari pagi menyambut dari balik pegunungan.
Suliwa membawa Galuh Parwati di pundaknya. Bersumpah tak akan membiarkan kegelapan seperti ini merajalela lagi. Baik. Kenapa kalian bangunkan aku? Hah? Kami sangat merindukan Gusti. Kami butuh perlindungan Gusti Prabu. Sejak Gusti mencebur ke Laut Kidul, kami kehilangan pegangan, kami kehilangan pimpinan. Sementara rakyat Aji Saka semakin lama semakin banyak memenuhi bumi Jawa. Kami didesak sampai ke pucuk-pucuk gunung, ke dasar-dasar danau. Dan akhirnya satu demi satu mati, Gusti. Hei! Aku telah menghidupkan kembali pimpinan kalian. Sekarang aku menuntut janji kalian. Bebaskan semua tawanan. Mereka menuntut kebebasan, Gusti Prabu. Bebaskan mereka. Tidak ada satupun rakyatku yang boleh berbohong dan mengingkari janji. Sejak dulu kala, kita tidak kenal kata dusta dan ingkar janji. Mereka yang datang kemari dengan kebohongan dibungkus mulut manis dan peradaban. Mereka dengan seenaknya menuduh kita sebagai masyarakat biadab yang harus dimusnahkan. Seperti mereka memusnahkan binatang. Maaf Sang Prabu, kami minta kebijakan Gusti, supaya rakyat Gusti tidak lagi mengganggu kami. Selama ini kalian mengganggu kehidupan rakyatku. Kalian mendakwa masyarakat kami sebagai pemakan orang, tidak punya tata krama, bahkan tega-teganya kalian menempatkan kami sebagai jenis dedemit. Sehingga kalian merasa berhak untuk meminggirkan kami, mengusir kami. Pergi kalian dari sini. Cepat sebelum amarahku datang. Kalian memiliki akal yang lebih dari kami, tapi kalian gunakan untuk menipu dan memusnahkan kami. Tapi Gusti harus berjanji. Melarang rakyat Gusti mengganggu rakyat kami. Itulah kelicikan Aji Saka. Menyuruh kami berjanji, tapi kalian sendiri tidak pernah mau berjanji. Pergi kalian, kami tidak akan mengusik kalian lagi. Cepat Tuan, Galuh pingsan. Cepat. Bebaskan tawanan kau. Cepat.
Galuh. Galuh. Cucuku Galuh Parwati sebentar lagi akan siuman. Jangan khawatir, Liwa. Guru. Terpaksa aku menipu mereka. Tapi kata-kata guru benar-benar seperti jeritan hati mereka. Memang. Tiba-tiba aku tidak bisa menguasai lidahku. Jangan-jangan suara itu tadi memang suara Prabu Dewata Cengkar. Guru meninggalkan mereka. Jangan-jangan mereka merasa kembali ditipu oleh sihir, Guru. Terpaksa aku menggunakan ilmu ciptaraga untuk keselamatan begitu banyak orang. Saat ini, tubuh Dewata Cengkar masih kuistirahatkan. Mereka seperti melihat rajanya sedang bersemedi. Lalu, apa yang akan guru lakukan kepada mereka selanjutnya? Tadi bicara dengan siapa, Tuan? Bicara? Aku tidak bicara sama siapa-siapa. Ngawung tadi bicara sendiri kok. Wah, jangan-jangan kamu kesambet, Ngoh. Dari kemarin bicaramu aneh-aneh. Rakyatku, kalian sudah dengar janjiku kepada rakyat Ajisyaka untuk tidak lagi mengganggu mereka. Kuminta kalian menaati janji itu. Tapi Gusti Prabu, mereka semakin merangsak daerah kita. Mereka membuka hutan untuk tanah pertanian. Sementara kita sudah semakin terpojok. Tanah kita semakin habis. Itu suratan yang harus kita terima. Di mana yang pandai menipu yang bodoh, yang kuat menghancurkan yang lemah, yang banyak mengusir yang sedikit. Pemilik tanah air tersingkir menjadi makhluk asing di negerinya. Bahkan dijadikan tontonan kebodohan. Gusti, di seluruh bumi ini? Tidak hanya di bumi ini. Di mana-mana, di benua tempat tenggelamnya matahari, juga di seberang selatan timur Nusa Jawa. Sekarang, berangkatlah kalian ke tempat asal. Biarkan aku di sini. Aku akan menghadap Yang Agung, memohon keadilan. Berangkatlah. Baik, Gusti Prabu.
Setelah kekalahan mereka di Goa Purbakala, para asteris Denawa asteris tersisa berkumpul di lembah gelap, sebuah tempat di perbatasan dunia manusia dan dunia gaib. Tempat kabut tak pernah menghilang dan malam seolah tak pernah berganti. Pemimpin mereka, asteris Denawa Gira asteris, berkata dengan suara berat, "Kita harus kembali ke alam kita. Dunia ini penuh cahaya." Kekalahan di tangan manusia itu memalukan. Namun saat para Denawa mulai merapal mantra untuk membuka gerbang dunia gaib, kabut di sekeliling mereka bergolak. Dari dalamnya, muncul sosok tinggi dengan mata merah menyala, bulu abu-abu perak, dan taring tajam. Dialah asteris siluman serigala wira langit asteris, penguasa hutan terkutuk di utara. Asteris, tunggu. Para Denawa. Asteris, ucap wira langit. Suaranya lembut namun beracun. Kalian pergi begitu saja, padahal masih ada kesempatan untuk membalas manusia. Denawa Girah menggeram. Apa maksudmu? Siluman serigala. Kami tak sudi menuruti makhluk rendahan. Wira langit tersenyum dingin. Aku hanya pembawa pesan. Ada satu manusia yang seharusnya menjadi musuh utama kalian. Ia keturunan langsung dari asteris Aji Saka asteris, leluhur yang dahulu mengurung kalian di kegelapan. Para Denawa saling berpandangan. Nama itu masih membekas dalam ingatan kuno mereka. Asteris, namanya Angling Dharma. Asteris, lanjut wira langit. Ia hidup. Dan kekuatannya belum utuh. Jika kalian hancurkan dia sekarang, tak ada lagi yang bisa menghentikan kebangkitan kalian. Denawa Girah mulai tertarik. Dan kau ingin kami melakukan itu? Demi siapa? Siluman serigala berputar di antara mereka, menyebarkan hawa licik. Untuk kalian sendiri, aku hanya ingin melihat keturunan Aji Saka musnah. Kalian dapat kekuasaan. Aku dapat balas dendam pribadi. Denawa muda. Asteris Puratmala bertanya curiga. Dan jika itu hanya pengalihan? Jika kami dijebak, wira langit menyeringai. Apakah kalian takut pada anak manusia? Bukankah kalian ingin membalas atas kehinaan kalian di tangan pendekar bernama Suliwa dan para dewata? Denawa Girah menatap langit gelap. Matanya menyala. Baiklah, kami setuju. Ia mengangkat tangan raksasanya, menciptakan semburan api hitam di udara. Katakan pada angin malam, bahwa Denawa akan turun ke dunia lagi. Tapi kali ini, bukan untuk ditaklukkan. Wira langit tertawa dalam hati. Ia tahu Denawa akan menjadi senjata pengalih perhatian yang sempurna. Asteris sementara rencana besar lainnya sedang bergerak di balik layar. Asteris. Menghancurkan mereka. Lalu apa kepentingannya dengan kami? Dengar. Aku akan membantumu melampiaskan dendam kepada seluruh keturunan Aji Saka itu. Aku akan memimpin kalian untuk memulai kehidupan baru. Mengambil kembali hak kalian. Membebaskan tenung Aji Saka yang menimpa rakyat kalian. Tenung? Buat apa mereka melakukan itu? Supaya seluruh alam nyata dikuasai sepenuhnya oleh bangsa manusia yang serakah dan sangat subur memiliki keturunan. Dan dengan menghilangkan masyarakat kalian dari dunia nyata, mereka akan menutupi dosa dan kejahatan mereka kepada bangsa kalian. Bagaimana? Kalian mau menjadi pengikutku? Hai, selain melampiaskan dendam, apa untungnya bagi kami? Oh, banyak. Paling tidak kalian jadi punya pemimpin. Tapi kami sudah punya raja. Karena Gusti Prabu Dewata Cengkar telah kembali hidup. Rajamu tidak mungkin bisa memimpinmu. Karena dia hanya bayangan. Dan dia hanya ciptaan. Sedangkan aku adalah nyata. Punya nyawa, punya tenaga dan punya marah. Dan hanya dengan marah, maka dendam kalian akan terlampiaskan. Bagaimana? Bebaskan kami.
Boleh, boleh. Tapi kalian harus bersumpah setia menjadi anak buahku. Kami bersumpah. Kami bersumpah. Ikut aku. Sebelum kejadian itu, mungkin orang desa sini pernah melakukan sesuatu yang mengusik kehidupan mereka? Saya tidak pernah mendengar laporan seperti itu. Ki Bekel, memang ada kejadian yang agak aneh, Ki Bekel. Saya masih ingat munculnya makhluk-makhluk menakutkan itu. Setelah si Bolem, anaknya Ki Condang, memindahkan batu lingga. Ki, tunggu dulu. Batu lingga yang mana? Di desa kita kan banyak batu lingga. Yang ada di tengah sawah Ki Condang. Sejak itu, si Bolem jadi gila. Dan tiba-tiba ada makhluk aneh yang menyerbu desa. Mungkin ada kaitannya. Jangan-jangan lingga itu adalah penutup sebuah kutuk atau tenung. Dan ketika penutup itu dibuka, maka terbebaslah mereka dari kutukan. Waktu saya masih anak-anak, sering mendengar orang-orang tua bercerita bahwa desa kita ini dijaga oleh 11 lingga. Yang 10 membentuk bintang kalau tiap lingga dihubungkan dengan tali yang sangat panjang. Sementara lingga yang ke-11 sebagai titik pusat yang berada di tengah bintang. Mungkin batu yang berada di tengah bintang itu yang telah dipindahkan Bolem. Dan itu adalah pintu penutup kutukan. Terus terang saya makin tertarik dengan makhluk-makhluk berwujud seperti raksasa itu. Jangan-jangan cerita tentang Aji Syaka itu memang benar adanya. Dan mereka adalah penduduk asli dari masa Jawa ini. Lalu, kita ini? Pendatang. Rakyat Aji Syaka entah dari mana asalnya. Ada apa Ton ini? Melihatnya kok sampai begitu? Jangan-jangan si Bongo ini masih keturunan mereka, Kakang. Lihat saja. Bentuk perutnya, bibirnya. Mirip sekali mereka, Kakang. Bisa jadi. Mungkin nenek moyangnya dulu kala pernah menculik seorang gadis pengikut Aji Syaka. Lalu dikawin. Nah, lalu lahirlah makhluk campuran yang menurunkan keturunan sampai kepada si Bongo ini. Sampean kalau bisa ngawur. Tapi apa? Tapi jangan-jangan ada benernya, Tuan. Buktinya, waktu saya masuk ke gua, mereka seperti tidak mau menyerang saya. Waktu saya sembunyi, mereka itu tahu, tapi tidak mau menyerang. Seperti melihat keponakannya sendiri, gitu. Jadi saya ini gimana, Tuan? Tenang, Oh. Yang penting kan hidup. Kok begitu? Lah iya, biar kamu jadi wong agung sekalipun, kalau mati kan berhenti jadi manusia, Ngoh. Pangkatmu turun jadi mayit. Kalau dikubur, dimakan caci. Kalau dibakar, jadi abu. Lihat kota di sana. Itu adalah kota Raja Malwapati. Rajanya masih keturunan Aji Saka. Musuh utama dari Dewata Cengkar. Sekaligus dia adalah musuhku.
rajanya juga musuh Tuan? Iya. Dia dan patihnya bernama Batik Madrim telah membunuh ketiga putri kesayanganku. Wah, kejam. Itulah watak busuk manusia. Mereka tidak segan-segan membunuh kalau kepentingannya merasa terganggu. Itu juga yang dilakukan mereka terhadap Dewata Cengkar. Mereka tahu tanah Jawa sangat subur dan kaya akan emas. Sementara di negeri asal Aji Saka sangat miskin dan selalu berkecamuk peperangan. Apa rencana kita, Tuan? Balas kekejaman mereka dengan kekejaman yang setimpal. Kita pancing Batik Madrim dan Angling Dharma keluar dari istana. Bulu kuduku selalu merinding kalau mendengar rolongan ajak seperti itu. Aku juga begitu. Bilang sama Batik Madrim dan Angling Dharma, aku akan merencah tubuh mereka. Aku akan menuntut balas kematian ketiga putriku. Kita kembali ke tempat persembunyian. Besok kita lakukan lagi. Kenapa tidak kita hancurkan seluruh negeri ini? Kita tunggu sampai Angling Dharma dan Batik Madrim muncul. Serangan kita malam ini hanya sekedar peringatan. Besok akan kita hajar lagi. Sampai seluruh negeri ini dicekam rasa takut. Aku ingin membuat Angling Dharma dan Batik Madrim menjadi mumet. Sebelum mereka kita bunuh. Kita duduki negeri ini, Tuan. Boleh. Sangat boleh. Karena negeri ini adalah milik bangsa kalian yang telah mereka rebut. Akan kutenung mereka ke dalam negeri maya. Seperti yang kalian alami selama berabad-abad. Tuan bisa melakukannya? Bisa. Bisa. Dulu Prabu Angling Dharma pernah dikutuk putriku menjadi burung belibis. Dan ilmu putriku masih jauh dari apa yang aku miliki.
Ayo. Yang wajahnya seperti serigala berteriak-teriak menuntut balas kematian 3 putrinya. Sementara yang lain seperti kaum Denawa yang bersenjata kapak dan gada kayu. Jangan bertindak sembarangan dan jangan bertindak sendiri-sendiri. Tunggu perintahku. Sebab kita belum tahu siapa sebenarnya mereka. Bawa orang ini ke balai pengobatan. Aku akan meriksa ke sana. Ya. Gusti Patih, mereka sudah pergi ke arah hutan. Betul-betul menakutkan, Gusti. Suami hamba dibunuh, juga anak hamba, Gusti. Jangan-jangan mereka itu siluman yang mau menghancurkan negeri kita, Gusti. Tenang, tenang, tenang. Kalian semua harap tenang dan jangan panik, ya. Nyawa kami terancam, Gusti. Sebab kalau kalian semua panik, maka akan sangat sulit untuk menanggulangi gangguan mereka. Ya. Saya akan memberikan kalian mantra untuk melindungi kalian dan seluruh kota raja. Ya. Sekarang kalian boleh pulang ke tempat kalian masing-masing. Ya. Iya, 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 iya. Sekarang kalian pulang ke tempat kalian masing-masing. Iya. Ayo. Silakan. Salah satu dari mereka yang berwajah serigala sesumbar untuk menuntut balas kematian 3 putrinya, Dinda Prabu. Tapi bagaimana dengan manusia raksasa yang juga ikut merusak rumah penduduk dan membunuh penghuninya? Apakah mereka juga dari kekuatan siluman serigala? Terus terang, baru kali ini saya mendengar bahwa kaum Denawa itu benar-benar ada. Selama ini saya hanya mendengar cerita itu dari orang-orang tua saja. Iya, Gusti. Kalau begitu, hamba mohon izin mempersiapkan pasukan untuk siaga penuh menjaga kota raja, Gusti Prabu. Iya, bagus. Kita harus lebih hati-hati, Katiwanda. Yang paling penting lagi, kita harus segera tahu siapa sebenarnya mereka. Dugaan pertama seperti kata Kandapati. Kemungkinan masih ada kaitan dengan 3 wanita siluman serigala yang pernah kami binasakan karena menculik permaisuriku. Tentang manusia raksasa itu. Anggap saja mereka sebagai anak buah siluman serigala itu. Dan yang jelas, mereka adalah satu komplotan. Kalau begitu, aku dan Kakang Batik Madrim akan menyelidiki secara seksama. Untuk sementara, tempatkan saja para prajurit di seluruh pelosok. Dan di setiap tempat penjagaan harus ada kentongan. Iya, kalau seluruh kentongan di setiap sudut kota raja berbunyi, pasti mereka akan kebingungan untuk kemudian melarikan diri. Tapi kalian harus ingat, kalian tidak boleh bertindak dahulu sebelum ada perintah dari saya atau langsung dari Gusti Prabu. Kalian mengerti? Kakang Madrim,
Untuk selanjutnya kita harus lebih berhati-hati lagi. Bongo, kamu mau ditinggal? Ayo cepat. Tinggalkan saja. Sebentar toh. Sudah 4 hari tidak nyentuh air. Ya. Bongo. Kalau ada orang mandi di sungai, lalu inginnya berendam terus, itu pertanda sungai ini ada apa-apanya. Nakuti saya. Bongo ditakut-takuti. Apa? Itu enggak takut. Ya. Aduh, mandi yuk. Buaya. Benar kok, itu buaya kok. Ayo kok, cepat naik. Buaya. Sini cepat, itu buaya. Aduh, buaya. Aduh, ada buaya. Ih, Bongo, itu. Hah? Kita akan membuat kekacauan lagi. Akan tetapi, aku pikir-pikir, sasaran kita lebih baik langsung ke dalam kawasan Kedaton. Satu orang, satu korban. Sesudah itu, cepat kembali ke tempat ini lewat sungai. Supaya jejak kita hilang. Kami memang bisa menghilang. Kalian punya Aji Halimun. Semua bangsa kami bisa menghilang. Kalau berniat menghilang, kami bisa menghilang lewat bayangan apapun. Dari cahaya matahari ataupun rembulan. Tuan tidak percaya pada omonganku? Tuan sudah percaya kemampuan kami? Ya, sangat percaya. Kalau kami mau menghilang, maka kami bisa hilang. Tapi satu yang harus Tuan camkan, bangsa kami tidak pernah bohong. Beda dengan manusia dan mungkin bangsa siluman seperti Tuan. Bangsa kami memang pemuja kebohongan. Siapa yang mampu berbohong, lebih bohong dari yang lain, maka dia akan diangkat sebagai raja kami. Tuan juga akan membohongi kami? Bisa ya, bisa tidak. Jawaban itu pun masuk dalam kebohongan Tuan. Sama saja dengan kebiasaan kalian yang tidak bisa berbohong. Maka aku pun tidak bisa kalau tidak berbohong.
itu berasal dari sana, Gusti. Iya. Tapi mereka sepertinya belum melakukan sesuatu.